wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman atas doanya. Alhamdulillah hari ini tadi udah jadi komprek. Rasanya lega sekali teman-teman. Oke, ini sedikit di sini ya. Aku akan menjelaskan berbagi pengalaman tentang yang telah tadi aku jalani selama ujian komprek. Itu yang pertama itu kan seperti yang aku katakan kemarin, kalau di fakultas FUAH khususnya di IAT di Winsaizu ya. Nah itu ketika komprek itu menyiapkan 3 komponen. Yang pertama kita bikin makalah. Nah makalahnya boleh apa aja, yang penting masih berkaitan dengan mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir kayak gitu. Kemudian yang kedua kita membedah bukunya juga sama masih seputar tentang tafsir ataupun Al-Quran kayak gitu. Terus yang ketiga kita membuat rencana pembelajaran RPP. Oke, yang pertama ya ini makalah dulu. Pertama makalahnya itu saya mengambil tema tentang konsep jilbab dalam Al-Quran, analisis terhadap Quran surat Al-Ahzab ayat 59 gitu. Awalnya itu aku bingung teman-teman mau bikin makalah tentang apa gitu ya. Nah, akhirnya aku ingat kalau di waktu semester 6 itu ada pelajaran metodologi penelitian, dan pas waktu itu disuruh untuk membuat makalah. Nah akhirnya makalah itu yang aku jadikan untuk kompre gitu ya, walaupun ada komponen-komponen yang agak berbeda sih gitu. Jadi di sini itu makalahnya ya, kalau dalam IAT, nah itu aku di sini membahas terkait tafsir intinya ya, tapi ini termasuk penelitian Quran karena objeknya adalah Al-Quran tadi, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Terus saya mencari pendapat penafsir kayak gitu untuk mendapatkan konsep jilbab itu sendiri. Nah kemarin kan saya sudah latihan presentasi ya begitu ya. Terus sekarang saya mau share terkait tadi pertanyaan apa saja yang diajukan oleh dosen tentang makalah. Pertama makalah, jadi ada 2 penguji. Nah itu saya diuji oleh Bapak Ismatullah MSI ya. Beliau Masya Allah sekali pertanyaannya membuat saya agak bingung. Nah itu pertanyaannya. Nah pertanyaannya itu yang pertama kali ditanyakan adalah ini penelitian apa, jenis penelitian apa, Al-Quran atau tafsir kayak gitu. Nah karena objeknya itu Al-Quran, maka dinamakan penelitian Al-Quran kayak gitu. Kan ini kan tadi saya analisis terhadap Quran surat Al-Ahzab, berarti kan objeknya Al-Quran. Tapi kalau misalkan judulnya itu misalkan analisis terhadap tafsir Al-Misbah misalkan ya, terhadap penafsiran Quran surat Al-Ahzab ayat 59, maka itu penafsiran maka itu termasuk termasuk karya tulis ataupun penelitian tafsir kayak gitu. Terus selanjutnya itu ditanya tentang metode dalam Al-Quran, metode meneliti Al-Quran itu ada berapa. Nah kalau dengan beliau itu harus urut mulai dari yang tertua ya. Yang pertama itu ijmali, yang paling tertua. Kemudian ada metode tahlili, akan tetapi kata ngendikane beliau itu ada pendapat juga kalau yang kedua itu muqarrin, baru tahlili begitu. Jadi yang pertama ijmali, kemudian tahlili, kemudian muqarrin, terus yang terakhir adalah maudhu'i. Dan kita itu suruh menjelaskan masing-masing pengertiannya, kemudian langkah-langkahnya. Nah kemarin saya sudah share ya tentang belajar tentang metode tafsir itu. Kemudian setelah ditanya itu ditanya makalahmu ini memakai
apa namanya, memakai metode yang mana gitu. Terus kalau saya itu pakai metode apa tadi ya, tahlili ya, tahlili karena terus beliau tanya kenapa makalahmu ini termasuk tahlili gitu. Terus saya menyebutkan bahwasanya ya sesuai dengan langkah-langkah tahlili, metode tahlili. Kalau dalam makalah ini ada kajian makna, terus ada asbabun nuzul, munasabah ayat, terus pendapat-pendapat ataupun penafsiran tentang ayat itu, kemudian menarik kesimpulan kayak gitu. Begitu ya. Intinya kita juga harus selain paham tentang pengertian dari metode tafsir, kita juga harus tahu langkah-langkah dari masing-masing metode tersebut. Nah, setelah itu beliau tanya tentang tentang jilbab itu sendiri. Setelah saya jelaskan ya, beliau tanya jilbab menurut kamu itu seperti apa kayak gitu. Terus saya menjawab ya intinya jilbab itu ya pakaian yang dikenakan perempuan untuk menutup aurat. Pokoknya saya menjawab sebisanya, sepemahaman saya kayak gitu, karena beliau tanyanya itu menurut kamu, selalu menurut kamu kayak gitu. Nah, terus beliau juga tanya ya terkait pendapatnya Bapak Quraisy Shihab. Beliau tanya kalau menurut Bapak menurut Quraisy Shihab pemahaman tentang jilbab itu seperti apa. Nah, terus kemudian saya menjelaskan bahwasanya menurut beliau itu jilbab adalah adat istiadat ataupun produk budaya yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Nah, terus beliau tanya lagi, kalau menurut kamu setuju nggak dengan pendapat beliau kayak gitu. Terus saya kurang setuju sih Pak kayak gitu, karena fungsi dari jilbab itu sendiri kan adalah sebagai penutup aurat. Pokoknya menjelaskan lah alasan kenapa tidak setuju dengan pendapat beliau kayak gitu. Kita harus punya argumen yang kuat dan juga tunjukkan kalau kita itu tidak hanya asal bicara, tapi kita telah alasan kita itu memiliki dasar, ataupun kita membaca dari jurnal mana, dari buku mana gitu. Jadi ada sebuah buku ya yang mengkritik konsep jilbab Quraisy Shihab itu mana sih hasilnya. Intinya sebuah buku judulnya itu Jilbab Menurut Syariat Islam. Intinya kritik terhadap pandangan Quraisy Shihab. Teman-teman bisa nyari sendiri ya. Ya, setelah tanya seperti itu, terus tanya apa lagi ya. Nah, beliau tanya apa pemahaman kamu terkait Quran surat Al-Ahzab gitu. Intinya pandangan saya gimana tentang Quran itu, tentang Quran surat Al-Ahzab terkait konsep jilbab, ditanya seperti itu. Nah, terus beliau tanya lagi, pendapat kamu dengan pemakaian jilbab di zaman sekarang itu bagaimana? Kadang kan ada yang misalkan ada orang yang tidak berkerudung tapi pakaiannya sopan, itu tidak menarik syahwat laki-laki. Tapi ada juga yang memakai jilbab tetapi ketat, justru itu malah merangsang laki-laki kayak gitu kata beliau. Itu bagaimana? Baik yang mana? Terus intinya saya menjelaskan ya pokoknya berarti itu kurang itu Pak, memahami terkait konsep jilbab itu sendiri, karena pada dasarnya tujuan dari pemakaian jilbab itu kan untuk menutup aurat. Nah, itu malah memamerkan kayak gitu ya. Intinya jelasin lah itu kurang baik kayak gitu. Terserah teman-teman misalkan memiliki argumen apa kayak gitu. Saya intinya pas tadi menjawab itu ya pokoknya apa aja yang keluar lah, tapi tetap tetap argumen kayak gitu, harus kuat argumennya kayak gitu. Kemudian beliau juga tanya tadi, misalkan batasan memakai jilbab itu ada nggak sih, misalkan dari umur sekian sampai sekian kayak gitu. Nah, terus saya menjawab intinya ya kalau bisa ya diusahakan dari kecil supaya dewasanya juga terbiasa memakai kerudung kayak gitu, intinya sampai akhir hayat juga kayak gitu ya. Jadi tidak memiliki patokan usia. Kemudian beliau menyambung lagi, nah bagaimana kalau ada kasus misalkan kan ada tuh di desa-desa nenek-nenek biasanya pakai pakaian terbuka ya, cuma pakai pakaian dalam ya gitu, tapi itu tidak merangsang kayak gitu, tidak merangsang
tidak menarik kayak gitu. Pas kan ada tuh ya yang di kampung-kampung itu kan biasanya mbah-mbah kayak gitu ya. Nah itu terus ada juga menurut beliau tadi ngendikan intinya ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau sudah tua sudah terus tidak menutup auratnya begitu ya, maksudnya tidak memakai jilbab kayak gitu segala macam, nah itu nggak apa-apa gitu, tidak dipermasalahkan, dan pendapat itu tidak mendapat kontroversi dari yang lainnya kayak gitu. Terus menurut pendapat kamu bagaimana? Nah, terus saya menjawab intinya tujuan dari jilbab itu kan untuk menutup aurat. Nah, walaupun misalkan nenek-nenek itu tidak memakai jilbab, walaupun tidak menarik perhatian laki-laki, akan tetapi beliau itu ya intinya kalau memakai jilbab itu kan kita menaati Allah, perintah Allah kayak gitu. Nah, kalau kita sudah menaati perintah Allah, maka kita akan mendapat hikmah terhindar dari gangguan orang-orang usil. Nah, walaupun nenek-nenek itu misalkan tidak menarik hasrat lawan jenis, akan tetapi ketika beliau telah menggunakan jilbab atau pakaiannya yang maksudnya menutupi auratnya, berarti itu kan telah menjalankan perintah Allah, yaitu berdasarkan Quran surat Al-Ahzab di mana perempuan itu harus menutup aurat. Berdasarkan Quran surat Nur juga bahwasanya dada perempuan itu kan maksudnya juga hiasan ya, itu perlu ditutup karena sebagian dari intinya aurat kayak gitu, hiasan yang perlu dijaga oleh perempuan gitu. Terus beliau juga tanya terkait bagaimanakah cara pemakaian ataupun kriteria pakaian ataupun jilbab yang Anda ketahui kayak gitu. Terus saya dia jawab intinya kalau sesuai ayat ini harus menutup dada, kemudian harus tidak ketat, longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, kemudian tidak menyerupai orang-orang jahiliyah ataupun menyerupai pakaian laki-laki begitu. Nah, terus beliau tanya apalagi ya tadi, intinya pengertian dari jilbab itu sendiri. Terus juga tanya ini yang kamu pakai ini apa? Itu termasuk jilbab apa bukan? Nah, terus saya menjawab, iya Pak, ini termasuk jilbab karena ini lebih kecil daripada jubah. Intinya saya mengambil pendapatnya Ibnu Asyur ya di makalah ini disebutkan intinya kalau menurut beliau itu jilbab itu lebih kecil daripada jubah, kemudian lebih besar daripada kerudung. Nah, terus beliau tanya emangnya kerudung itu seperti apa kayak gitu. Soalnya maksudnya di masyarakat ini kan mereka menyebutnya sama, jilbab, himar, kerudung semuanya sama kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya menjelaskan intinya kalau jilbab itu yang menutup dada, kemudian yang itu tadi yang lebih kecil daripada jubah, kan tetapi lebih besar dari kerudung kayak gitu. Nah, terus intinya beliau tanya lah, kerudung kalau dipakai itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau yang saya baca itu ya kerudung itu intinya yang menutupi kepala saja, leher juga begitu. Nah, kemudian intinya ketika menjawab pertanyaan dosen itu kalian harus percaya diri, pokoknya tunjukkan kalau kalian itu yakin dengan pendapat kalian ya, walaupun nggak tahu ya itu benar atau enggak, yang penting bisa menjawab dan harus meyakinkan, harus itu tadi punya dasar, kita merujuk kemana, ngikut pendapat mana kayak gitu. Terus ketika dosen itu mengecohkan atau masih meragukan pendapat kita harus pokoknya sampai benar-benar dosen itu terdiam kayak gitu ya. Pokoknya harus yakin dan harus menguasai juga tentang materi yang akan kita presentasikan. Harus maksudnya kayak pokoknya yang bersangkutan dengan misalkan saya nanyakan tentang jilbab, berarti harus pokoknya mencari tentang jilbab itu sendiri pengertiannya, terus di konteks masyarakat seperti apa, realitanya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sudah mungkin ya terkait makalah. Oke.
alhamdulillah kelar 1. Nah kemudian selanjutnya itu saya diuji, ini tadi ya, bedah buku, kemudian juga RPP ini diuji oleh Umi Waliko MA ya. Yang pertama itu RPP. Jadi pertama saya suruh menjelaskan, intinya mempresentasikan tentang RPP-nya. Nah beliau tanya yang pertama tentang apa ya tadi ya, sumber belajarnya dari mana. Ini kalau saya ini sumber belajarnya ada Al-Quran dan buku tajwid. Kemudian beliau tanya medianya apa aja. Kan di sini saya menyantumkan papan tulis, spidol, penghapus papan tulis ya. Dan itu kan memang sudah disediakan di kelas ya. Nah, terus beliau tanya lagi, lah media yang kamu jadikan sebagai alat pembelajaran yang bisa membuat anak-anak paham itu apa selain itu, kayak gitu. Terus saya mengatakan buku tajwid Bu, itu saya punya buku tajwid Umi begitu, yang nantinya anak-anak itu harus paham, harus punya buku itu, dan kemudian saya nanti mengajarnya melalui itu. Misalkan kan ini saya tentang idgham bighunnah, berarti saya intinya anak-anak disuruh membaca secara bersama-sama, misalkan idgham bighunnah ya. Kalau di buku tajwid Umi itu kayak gini, ada pengertian idgham bighunnah di situ, pakai nada bacanya. Idgham bighunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw, kayak gitu. Kemudian ada contohnya juga begitu. Nah terus beliau tanya, yang kamu ketahui tentang metode pembelajaran ada apa aja, kamu pakai apa, kayak gitu. Terus saya metode ceramah Bu, kayak gitu ya, ceramah kemudian diskusi. Terus beliau bilang, nah kalau dosen-dosen, guru-guru itu kan memiliki metode ya, dimana metode itu agar anak-anak itu paham dengan apa yang disampaikan guru. Nah kemudian coba jelasin metode apa aja yang kamu ketahui itu tadi ya. Nah, saya sebisanya saya alhamdulillah tadi pagi membaca sekilas tentang metode pembelajaran ya. Itu ada metode diskusi yang diskusi lah antar mahasiswa atau santri, ada metode ceramah, jadi guru menyampaikan kepada murid mendengarkan, ada juga metode kelompok, dibagi kelompok gitu ya, ada juga metode kasus. Saya seingatnya tadi lah sekilas soalnya bacanya, studi kasus, di mana siswa itu diberikan suatu kasus dan mahasiswa itu ataupun murid itu diperintahkan untuk memecahkan ataupun mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Terus beliau tanya lagi terkait apa tadi ya, sebentar. Beliau tanya, cara kamu mengetahui kalau anak itu sudah paham idgham bighunnah gimana? Saya bilang intinya dari prakteknya Bu. Jadi anak itu nanti saya minta untuk praktek membacanya seperti itu. Kemudian beliau tanya lagi, di sini mencari evaluasi penilaiannya. Nah itu penilaiannya, persentasenya bagaimana, kamu belajar kan tentang misalkan UAS 50%, UTS berapa persen, kayak gitu. Nah kamu bagaimana presentasi penilaian itu? Nah terus saya jawab ini sesuai penilaian. Nah penilaian itu kan saya ambil dari sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Terus saya menjelaskan intinya sikap itu 50% Bu, karena adab kan lebih penting daripada ilmu gitu kan. Saya bilang gitu. Intinya bagaimana keaktifan dia dalam menjawab soal, terus kehadirannya bagaimana, kedisiplinannya, apakah ketika dia tidak hadir dia izin kayak gitu. Jadi tidak keluar masuk sembarangan gitu. Kemudian untuk pengetahuan sendiri itu 25%, yaitu intinya saya menyuruh anak itu praktek apakah sudah paham atau belum, di praktek dalam bacaan Al-Quran ya. Kemudian keterampilan 25%, yaitu mereka disuruh menjawab soal-soal terkait materi idgham bighunnah, apakah anak itu sudah paham atau belum gitu. Intinya seperti itu. Terus tanya apa lagi ya, sebentar. Setelah itu sepertinya sudah kalau RPP
intinya gampang. Gampang lah, jelasin aja intinya sepaham kamu gitu ya. Oh iya, selanjutnya ini bedah buku. Waduh, ini ya, kemarin teman saya juga bedah buku tentang ini, cuma pertanyaannya juga singkat-singkat. Nah ini pas saya ditanya, ini pertanyaannya lumayan ya. Beliau tanya, pertama itu apa yang ingin dibangun oleh penulis dari buku ini. Ini saya mengambil buku Tafsir Kebahagiaan karya Dr. Ahsin Saho Muhammad gitu ya. Jadi buku ini saya menjelaskan, kan beliau tanya apa yang ingin dibangun oleh penulis tentang buku ini. Terus saya menjawab kalau buku ini tuh ingin menggali inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan pedoman menghadapi keadaan kita, apakah kita bahagia, kena musibah, itu caranya bagaimana kalau menurut Al-Quran. Kemudian di buku ini menjelaskan juga terkait sebab-sebab musibah, kemudian bentuk-bentuknya, kemudian membicarakan tentang waktu juga, membicarakan tentang mental orang bahagia. Di buku ini juga menjelaskan tentang pentingnya silaturahmi. Kemudian beliau tanya, ini penulis ini memakai metode apa dalam membuat buku ini. Nah ini di sini sudah dijelaskan kok. Beliau memakai metode tafsir tematik atau maudhu'i, yaitu sesuai tema. Jadi beliau mengambil tema kebahagiaan itu ya. Nah terus beliau dosen tanya bagaimanakah konsistensi beliau dalam menulis, apakah sudah sesuai dengan maudhu'i kayak gitu, metode maudhu'i. Misalkan di sini kan beliau ada ya, misalkan menafsirkan ini tentang term-term kebahasaan, bercorak bahasa. Nah, apakah di semua bab itu beliau seperti itu gitu? Nah, terus saya menjawab iya Bu, soalnya di situ misalkan di bab 1 misalkan beliau kan menjelaskan tentang term kebahagiaan dan juga derita. Nah, kemudian di bab selanjutnya juga di bentuk-bentuk musibah, beliau juga itu mengambil bentuk-bentuk musibah itu pakai term-term juga. Misalkan musibah itu didefinisikan sebagai fitnah. Nah, fitnah itu beliau ambil dari kata dalam Al-Quran. Nah, kemudian beliau jelaskan gitu. Kemudian Bu dosen Umi Waliko tanya juga, sebentar. Oh iya, ini buku ini tuh ditujukan untuk siapa? Kemudian sebentar, apakah kecenderungan dari buku ini gitu, apakah sumber-sumbernya itu merujuk ke siapa gitu. Intinya apakah buku ini termasuk tafsir modern atau tafsir klasik gitu. Saya jawabnya tafsir modern ya, karena permasalahannya ini kan masih maksudnya dialami terus sama manusia ya, kebahagiaan kayak gitu, kesusahan. Terus juga karena beliau menggunakan tafsir tematik atau maudhu'i. Kalau maudhu'i itu kan munculnya modern ya, paling baru, maksudnya metode paling baru. Jadi saya menggolongkannya ke modern. Nah, ternyata beliau baca-baca tadi sekilas, intinya buku ini termasuk klasik karena dalam pengambilan dalil-dalil itu beliau merujuk kepada mufasir klasik seperti Ibnu Katsir begitu. Nah, kemudian Umi Waliko tadi juga tanya terkait di sini ngambil hadis enggak, bagaimana pengambilan hadisnya gitu. Terus saya menjawab ada Bu, cuma beliau ini tidak mencantumkan sumbernya begitu. Jadi di buku ini tidak ada footnote semacam itu, juga tidak ada daftar pustaka gitu. Nah, sehingga terus Umi Waliko ya selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya tanya lagi itu tadi buku ini diperuntukkan untuk siapa gitu kan. Terusan beliau intinya sedikit mengulas lah, memberi kayak review gitu, review terkait buku ini, bahwasanya buku ini ternyata untuk kalangan awam, bukan akademisi kayak gitu ya. Kayak
kalau kita kan harus misalkan mengutip, harus mencantumkan sumber segala macam. Di sini itu tidak ada footnote, endnote, tidak ada juga daftar pustaka. Pun bahasanya juga mudah gitu, kayak ya simple gitu, mudah dipahami oleh semua orang gitu. Kemudian Umi Waliko tanya lagi, intinya dari buku ini kamu memiliki kritik nggak, ataupun saran atau apa gitulah, misalkan penulis ini tidak konsisten bagian apa, atau apa gitulah, intinya kritik kayak gitu. Terus kemudian saya jawab, intinya itu sih Bu, di situ ada beberapa, di sini di buku ini itu ada seperti misalkan ketika beliau menjelaskan kata bencana ataupun derita, itu ada ayat yang tidak disebutkan kayak gitu. Misalkan jilbab kan jadinya misalkan ini sebentar ya. Nah, ini misalkan beliau sedang menjelaskan term kesengsaraan dalam Al-Qur'an. Itu ada term dorro. Nah, dorro. Itu di sini beliau menyebutkan seperti ini. Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub berupa sakit berkepanjangan. Kemudian dalam kurung Al-Anbiya ayat 83. Nah, ini kan kalau menurut saya lebih baik dicantumkan ayatnya gitu, sehingga kita tidak perlu repot-repot gitu ya membuka Al-Qur'an ataupun membuka HP, sehingga cukup melihat di buku ini gitu. Nah, ininya sedang menjelaskan tentang Nabi Ayub yang sakit. Jadi kan ada itu ayatnya bunyinya, sebentar saya juga lupa ya, intinya titik-titik ya, awalnya saya lupa. Intinya ini ayatnya gini, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin gitu. Sebentar di buku karena sebentar ya. Oh, ini wa bismillahirrahmanirrahim wa ayyuba inna da rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini durru itu derita gitu ya. Terus itu mungkin itu sih. Kemudian itu apa? Oh iya, beliau tadi mengomentari tentang daftar pustaka di makalah saya karena kurang tepat dalam penulisannya, kurang konsisten gitu. Ada yang menjorok ke sana, ke sini gitulah, pokoknya belum sesuai gitu. Pokoknya teman-teman, mudah sekali ujian kompre itu. Semudah mengatakannya, tidak itu kok apa, tidak sulit banget. Maksudnya kayak kalau saya dengar dari teman-teman kan atau kakak tingkat itu kan, kalau kompre itu kan ujian ditanya dari semester 1 sampai semester 7. Wah, itu bikin pusing. Intinya pertama yang harus kalian rubah adalah mindset kalian gitu ya. Masukkanlah segala hal yang positif dalam pikiran kalian, maka yang akan keluar itu adalah hal-hal positif gitu ya. Masukkanlah hal-hal yang baik dalam diri kalian, maka yang keluar adalah hal-hal baik gitu. Tapi kalau kalian memasukkan hal-hal negatif, aduh pusing, angel banget kayak gitu, maka yang keluar ya seperti itu, hal-hal negatif kayak gitu. Maka hal yang pertama harus dirubah, disiapkan adalah mindset kalian, pikiran kalian. Pokoknya itu gampang, tenang, ada Allah yang membantu kita gitu. Sebenarnya kita itu nggak punya ilmu apa-apa gitu. Jadi ya Allah, titipilah aku ilmu, pinjami ilmumu kayak gitu. Nah, terusan saran saya itu ketika kalian mau bedah buku itu kalian bikin catatan ataupun rangkuman dari buku ini kayak gitu. Jadi meskipun kalian sudah baca, tetap kalian harus kayak nyatet gitu, karena kalau kita nulis, baca kemudian nulis, itu seperti kayak kita lagi menghafal gitulah. Terusan selanjutnya, menurut saya ya, kalian itu perlu kayak latihan dengan seseorang lah, siapalah gitu yang kalian anggap berkompetensi, ataupun ya siapa gitu, atau teman kalian, supaya itu melatih kalian supaya lancar bacanya atau presentasinya gitu. Saya juga kemarin itu latihan presentasi di sini malah di HP waktu itu kan ya gitu. Kemudian tapi pas di rumah itu saya latihan dengan ustazah saya, Ustazah Maftuhah, terima kasih. Nah, di situ beliau memberikan
pertanyaan-pertanyaan tentang makalah saya, terus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang RPP saya, tentang buku saya gitu, pokoknya tanyalah. Nah ketika kita nggak bisa jawab pertanyaannya, kita bisa browsing kayak gitu, karena walaupun kita sudah memprediksi pertanyaannya yang keluar ini, tapi kita juga tetap butuh orang lain kayak gitu untuk mendapat masukan-masukan. Nah itu tadi. Terus juga dengan kita latihan itu kita setidaknya kita paham, oh di bagian ini saya lancar, oh di bagian ini saya kurang menguasai, sehingga kita bisa masih ada kesempatan untuk belajar lagi begitu. Dan yang paling utama adalah meminta itu berdoa kepada Allah, kemudian juga minta doa kepada keluarga, kemudian melakukan amalan-amalan, terserah ya teman-teman amalannya apa aja. Yang penting pokoknya semoga dengan amalan itu bisa mengantarkan kita, menghindarkan kita dari kesulitan kayak gitu. Menurut saya ya, kalau ada ini saya pernah baca, kalau jika kita menjalani sesuatu itu bersama Allah atau melalui Allah, itu semuanya akan mudah. Tetapi tidak ada yang mudah ataupun hal itu akan terasa sulit jika kamu mencarinya seorang diri. Nah pokoknya libatin Allah semuanya, oke? Terus percaya diri aja lah, percaya sama kamu bahwa kamu bisa melewati semuanya. Oke, itu aja dari saya. Oh iya, ini paling penting. Selalu kirim Al-Fatihah untuk penguji, untuk pembimbing juga, untuk skripsi kita, karena Al-Fatihah itu mengandung banyak makna ya. Pokoknya ya istilahnya semoga dengan Al-Fatihah itu dipermudah segalanya. Itu aja ya dari teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditulis. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum. Semangat teman-teman, semoga teman-teman cepat menyelesaikan studinya ya, dilancarkan semuanya, dan lekas kompre, lekas ACC, menakosa, lekas wisuda. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.